Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Selamat pagi untuk kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan itu baik, kasih setianya sampai selama-lamanya, selalu baru setiap pagi, besar setia Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan Injil Kristus dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Bersama saya Pastor Adi Yona Alfredo Pasalibu, dengan topik atau tema Looking unto Jesus. Looking unto Jesus, memandang kepada Yesus. Kejahatan yang begitu spesifik dari manusia. Yang pertama yaitu Adam dan Hawa, bukan karena memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, terdapat dalam Kejadian 2 ayat 17. Apakah kejahatan Adam dan Hawa? Apakah keberdosaan Adam dan Hawa hanya sekadar memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Dikatakan di sana Kejadian 2 ayat 17, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah engkau makan, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Ya. Jadi seolah-olah karena buahnya yang mengakibatkan kejatuhan Adam ke dalam dosa. Tetapi di sini ada krisis ketidaktaatan kepada Tuhan. Mengapa disebut ketidaktaatan kepada Tuhan? Karena Adam memandang kepada dirinya sendiri, Hawa memandang kepada dirinya sendiri, berusaha memperbaiki gambaran Allah dalam diri mereka yang telah rusak, gambar Allah yang telah rusak dari keberdosaannya, ya. Dan tetapi ketidaktaatan Adam dan Hawa adalah memandang kepada diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, atau gambaran Allah yang rusak karena memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ayat 12-13,
Ya, jawab manusia itu perempuan yang kau berikan di sisiku. Dialah yang membeli buah dari pohon, ya, pohon itu, lalu aku makan. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Kata perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka ku makan. Bukan hanya ketidaktaatan Adam dan Hawa, keberdosaan Adam dan Hawa karena memandang dirinya sendiri, tetapi dia memandang makhluk ciptaan Tuhan, mencari kambing hitam dengan menyalakan seekor ular yang menggodanya. Ya. Lalu bagaimana supaya kita merdeka dari dosa, lepas dari dosa, dan kita beroleh keselamatan Allah, yaitu memandang kepada Kristus. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memandang dalam bahasa Yunani apadao, artinya mengalihkan pandangan, melihat dengan jelas, menatap dengan jelas. Maka setiap orang yang ingin menanggalkan beban dan dosa-dosanya, kita harus melawannya, menentangnya dengan mata tertuju kepada Yesus, ya, dan meninggalkan hidup yang lama, terima hidup baru di dalam Kristus, memandang kepada Yesus yang telah memikul salib, menanggung setiap dosa kita, ganti sukacita yang disediakan untuk kita. Kedua, menerima didikan dan ajaran Allah. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kata ajaran dalam bahasa Yunani paideo
artinya mengajar, mendisiplinkan, melatih, atau dalam bahasa Inggris disciple. Ya, jadi setiap orang yang mau mengikut Yesus, mau memandang kepada Yesus, harus disiplin hidupnya, harus diajar hidupnya, harus dilatih dirinya, diajar untuk bagaimana rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam, rajin untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas gerejawi, bukan untuk memperoleh keselamatan, bukan untuk masuk surga, bukan untuk beramal, ya, bukan untuk menutupi kesalahan dan dosa-dosa dengan amal perbuatan baik, tetapi karena kita memandang kepada Kristus yang telah menanggalkan dirinya, yang mengosongkan dirinya, mati di Golgota untuk memikul dosa-dosa kita. Ya. Ketiga, mendengar firman Kristus. Lukas 10 ayat 39. Lukas 10 ayat 39. Ya. Lukas 10 ayat 9. Apa kata firman Tuhan di sana? Dikatakan oleh firman Tuhan di Lukas 10 ayat 39. Ya, ayat 39 dikatakan, perempuan itu mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lukas 10 ayat 39. Dalam konteks ini, saudara, adalah kisah dua sepasang kakak beradik yang merupakan saudara dan saudari dari Lazarus. Kedua saudari kakak beradik dari Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus ketika mati karena sakit. Ketika itu Yesus datang ke tempat Marta dan Maria, ya, saudari atau adik dari Lazarus, ya, yang telah dibangkitkannya. Maria dan Marta mempunyai sikap yang berbeda dalam menyambut Yesus. Namun di situ saya menemukan bahwa ada tujuan Marta yang membuat dia tidak mengetahui tujuan atau mengapa dia menyambut Yesus, ya,
karena si mata iri kepada Maria. Iri melihat Maria hanya duduk mendengar Yesus di bawah kakinya. Makanya dia berkata di ayat 40, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, seolah dia membantu aku. Artinya si mata ini ingin dipandang oleh Yesus. Karena mengapa dia memandang kepada dirinya sendiri, fokus kepada diri sendiri, memandang kepada dirinya sendiri, ingin dihargai Yesus, ingin dipuja Yesus, ingin disanjung Yesus. Ya. Jadi memandang kepada Yesus yaitu seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus. Berikut ciri-ciri orang yang memandang kepada Kristus. Ya. Lalu bagaimana yang tidak memandang kepada Yesus? Ya, bagaimana orang yang tidak mau memandang kepada Yesus dalam hidupnya, yaitu menganggap enteng didikan Allah. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Apa yang firman Tuhan katakan? Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak? Anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Ya, tidak menganggap enteng didikan Tuhan Allah, tidak menganggap enteng ajaran firman Tuhan. Ya, kedua, tidak mau menerima ganjaran, menjadi anak gampangan. Ya, Ibrani 12 ayat 8 mengatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, melainkan anak-anak gampang. Ya, anak-anak gampang artinya ya hanya ingin sesuatu yang positif aja. Ikut Yesus maunya hal-hal jasmani saja. Ikut Yesus hanya untuk kesenangan pribadinya saja. Tidak memikirkan bagaimana supaya berkenan di mata Bapa. Bagaimana supaya dia layak duduk di tempat yang maha tinggi ketika Yesus datang kedua kali. Itulah anak gampang. Merasa bahwa sudah diselamatkan,
merasa sudah pasti selamat, merasa sudah pasti diampuni, merasa sudah pasti ditebus oleh darah Yesus. Ya, memang setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia sudah ditebus, diampuni, mempunyai jaminan masuk surga, mempunyai jaminan keselamatan. Tetapi bukan berarti Tuhan membiarkan kita suka-sukanya berdosa, suka-sukanya melakukan kejahatan, suka-sukanya kita berjalan dalam dunia ini dengan intelektual kita, kekuatan kita, otak kita. Ya. Ketiga, memandang kepada dosa, menghakimi orang lain. Yohanes 9 ayat 1 sampai 2. Yohanes 9 ayat 1 sampai 2. Yang memandang kepada dosa orang lain atau menghakimi orang lain. Ya, dikatakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah ya dinyatakan di dalam dia. Hidup kita saling itu mengalami demikian, menghakimi orang lain, memandang kesalahan orang lain, memandang kekurangan orang lain, merasa paling benar dibanding orang lain. Bagaimana memandang kepada Yesus? Cara memandang kepada Yesus. Ya, kalau tadi kita mungkin memandang kepada diri sendiri. Roma 2 ayat 1 dan 2. Karena itu wahai manusia, siapapun juga yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Ya, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Jadi berubah pola pikir artinya tidak menghakimi orang lain. Ya. Kedua, siap menerima teguran dan didikan Allah dengan sukacita. Ayub 5 ayat 17 dan Wahyu 3 ayat 19. Saudara bisa baca di rumah, di Alkitab masing-masing. Ya. Karena dalam perikop ini menceritakan tentang si Ayub, ya,
pada saat itu kalau kita lihat ya, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang taat di mata Tuhan, tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Tapi Ayub saat itu Ayub mengalami cobaan yang berat, ya, karena memiliki penyakit kulit dalam dirinya. Tetapi Ayub tetap beriman kepada Tuhan. Ayub tetap mencintai Tuhan. Ya, dikatakan ayat 5 ayat 17. Dikatakan Ayub 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang kuasa. Artinya dalam konteks ini di mana si Elifaz ditegur oleh si Ayub, ya, dan Wahyu 3 ayat 19. Dan yang ketiga, tidak menghakimi orang lain, ya, Matius 7 ayat 1, ya, Matius 7 ayat 1. Dikatakan di sana, jangan kamu menghakimi supaya kamu dihakimi. Dikatakan jangan kamu menghakimi supaya kita tidak dihakimi. Kadang kita mudah menghakimi orang-orang legalisme agamawi, mudah untuk menghakimi para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zaman Yesus suka menghakimi karena dia memandang kepada dosa orang lain, kesalahan orang lain, keburukan orang lain, ketidaktaatan orang lain. Tetapi hanya Yesuslah yang boleh, yang bisa, yang memiliki kuasa menghakimi. Ya. Dan yang keempat, tidak mau dibutakan oleh legalisme agamawi. Ya, jadi untuk memandang kepada Tuhan Yesus, melihat Tuhan Yesus, ya, kita tidak mau buta, dibutakan oleh agama, ya, dibutakan oleh kebenaran diri sendiri untuk menutupi dosa, untuk menutupi kesalahan, ya, kekurangan, keterbatasan kita. Dikatakan di sana, sewaktu-waktu itu ia diserang roh, ya, lalu mendadak ia berteriak, ya, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbisa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan
hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak taat. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu?" Bawa anak itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu dan mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang dan membesarkan Allah. Ya, kita mudah sekali merasa tidak mampu untuk bagaimana lepas dari kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa penghulu di udara. Karena kita di dunia ini mudah untuk tidak percaya, tidak yakin akan kuasa Tuhan dalam hidup kita, tidak percaya bahwa nama Tuhan Yesus lebih besar dari penghulu-penghulu dunia ini, sehingga kita mudah menghakimi diri sendiri, merasa tertuduh, merasa tidak layak, merasa tidak pantas, merasa belum layak untuk menerima kuasa Tuhan yang telah ada dalam kita. Karena kita takut, kita khawatir, kita kecewa. Itulah arti dibutakan oleh agamawi, merasa bahwa kita ini lemah, kita ini tidak sempurna, kita ini tidak layak di mata Tuhan. Tidak mungkin kita memperoleh kuasa Tuhan, padahal kuasa itu telah menjadi milik kita ketika Yesus menghembuskan rohnya, memberikan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Di setiap hati orang beriman, orang percaya kepada Yesus. Melalui firman ini, saudara, kita memandang kepada Yesus, bukan kepada diri sendiri. Legalisme agamawi, kebenaran diri sendiri, kebenaran etika sendiri untuk berkenan di mata Bapa, untuk layak di mata Bapa. Fokus mencari kesalahan orang lain, fokus menghakimi orang lain, fokus menolak kehendak orang lain, fokus untuk mempersalahkan orang lain, memandang kepada orang lain jauh lebih jahat dari kita. Ya, oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, kita harus memandang kepada Yesus, lihat kasih-Nya, lihat anugerah-Nya, lihat pengampunan dosa yang Dia berikan.
ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu suami istri, anak dan orang tua, teman-teman di sekitar lingkungan, saudara seiman, mudah untuk mencari kesalahan demi kesalahan pribadi masing-masing, menghakimi satu dengan yang lain karena memandang kepada diri sendiri, memandang kepada egonya sendiri. Suami mudah untuk menghakimi istri pada saat berbuat hal-hal negatif, mudah untuk mempersalahkan pasangannya. Ya, demikian pada wanita atau istri ya yang sudah berumah tangga. Istri hanya bisa mencari kesalahan demi kesalahan suaminya, pasangannya, ya, memandang kepada diri sendiri, ya, merasa paling benar daripada orang lain, memandang dirinya lebih benar sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, atau mungkin business woman, karena mungkin si wanita itu lebih mapan dirinya hidupnya dalam mencari sesuap nasi, dalam membutuhkan, dalam mencukupkan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Mungkin juga demikian sebaliknya, suami mudah mencari kesalahan pribadi sang istri, ya, sehingga terjadi keributan, percekcokan, dosa. Tapi melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan pagi ini untuk memandang kepada Kristus, memandang kasih karunia-Nya, memandang damai sejahtera, memandang pengampunan yang telah Dia berikan atas dosa-dosa kita. Maka kita mudah melepaskan, meluapkan anugerah kasih dan cinta Tuhan dari dalam hati keluar, menjadi berkat, menjadi terang dalam hal ekonomi, ya, dalam hal keuangan finansial, ya, kita mudah khawatir, mudah ragu, mudah untuk tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, ya, karena Yesus Kristus telah menjadi miskin, mati di kayu salib, berkorban dengan kerelaan hati, menjadi anak tukang kayu dari Yusuf dan Maria, supaya kita diperkaya oleh kemiskinannya, kaya dalam segala sesuatu,
bukan hanya material, bukan hanya sekedar uang saja. Kadangkala kita sulit untuk berhubungan dengan Tuhan karena kita fokus kepada hal-hal lahiriah, berkat-berkat jasmani, kesembuhan, mujizat, ya, material, keuangan. Padahal Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, ya, supaya kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Dikatakan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana mungkin saudara dan saya ingin mempercayai Yesus sebagai juru selamatmu, Rajamu, Tuhanmu, ya, yang berkuasa di bumi dan di surga, tapi tidak mau mencari kerajaannya, kebenarannya, untuk kita bisa mendapatkan kasih karunia, berkat-berkat, ya, jasmani dan rohani. Kita lebih fokus kepada berkat-berkat jasmani, ya, berkat-berkat materi, finansial, keuangan, material. Padahal Yesus sebelumnya mengatakan waktu pencobaan di padang gurun, ya, ketika Yesus dicobai oleh iblis setelah berpuasa 30 hari tidak makan tidak minum. Apa kata iblis kepada Yesus? Matius 4 ayat 4. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Bisa tidak Yesus melakukannya? Sangat bisa. Bisa enggak Yesus, ya, mengubah batu jadi roti? Bisa, ya. Tapi Yesus tidak melakukannya, tidak mengubah batu itu, karena Dia sedang mengatakan bahwa hidup kita tidak ditentukan dengan hal-hal lahiriah, hal-hal jasmania, hal-hal yang fisikal, ya, tetapi hidup di dalam roh dan kebenaran, hidup di dalam hal-hal spiritualisme, di dalam Roh Kudus, maka semua akan ditambahkan kepadamu, kepadaku, ya. Yaitu apa Yesus bilang, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan
firman Tuhan, Logos, yaitu Kristus Yesus sendiri, firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Kalau kita mau memperoleh kasih karunia berkat Tuhan, kita memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus dengan cara memakan firman-Nya, menerima firman-Nya, menerima sabdanya, dengan membaca firman Tuhan, Alkitab, mendengar renungan-renungan di media sosial. Itu memandang kepada Yesus. Jangan hanya berkat, mujizat, minyak ulapan. Seolah-olah minyak itu yang dapat menyelamatkan hidup saudara dan saya. Bukan memandang kepada Kristus Yesus. Ya, memandang kepada Yesus artinya memandang kepada hal-hal rohani, hal-hal spiritualisme, bukan hal-hal lahiriah atau jasmani. Ya. Nah, bagaimana kita supaya dapat memandang kepada Yesus? Ya, yaitu ciri-ciri orang yang memandang kepada Yesus, yaitu ialah di dalam Markus pasal 10 ayat ke-21. Markus 10 ayat 21. Bagaimana kita memandang kepada Yesus Kristus? Ya, yang dikatakan di sana oleh Yesus. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dalam konteks ini adalah kisah cerita tentang seorang yang kaya yang bertanya kepada Yesus tentang hidup yang kekal dan bagaimana supaya dia masuk ke dalamnya. Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta,
Kristus menyampaikan seluruh ke-10 isi hukum Taurat. Lalu dengan bangganya orang kaya ini, dengan sombongnya, dia merasa bahwa dia sudah memenuhi seluruh hukum Taurat dan mengatakan, sudah sejak dari masa mudaku kuturutinya semua itu. Di ayat 20 dia merasa sudah memenuhi hukum Taurat, ya. Tetapi dikatakan oleh Yesus di ayat 21, hanya satu kekurangan: jualah harta milikmu kepada orang miskin dan ikutlah aku. Artinya masih ada lagi satu yang belum instan, yang belum terpenuhi oleh orang kaya itu, ya, dari ke-10 hukum. Itu artinya Yesus mengatakan, pandanglah aku, pandanglah kepadaku, hai orang-orang kaya. Jangan berpikir kamu sudah menggenapi hukum Taurat, menggenapi kitab-kitab para nabi. Sedangkan ketika engkau, saudara dan saya, disuruh diperintahkan menjual hartamu kepada orang miskin, orang kaya tersebut pergi, kalau kita lihat ayatnya, dan menangis terseduh-seduh. Inilah kita pada umumnya. Kita merasa benar, memandang diri sendiri, memandang kepada hidup kita sendiri jauh lebih benar dari orang lain. Memandang diri sendiri seolah-olah kita sudah memenuhi isi kebenaran firman Tuhan dibanding orang-orang yang tidak bertuhan, ya. Bahkan ada juga orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, tidak peduli dengan Alkitab untuk merenungkan, membacanya, merenungkan Alkitab dari pagi ke pagi. Yang dipikirkannya hanyalah bekerja. Giliran sakit, terkapar di tempat tidur. Giliran sakit, tidak berdaya, datang kepada Tuhan minta kesembuhan, minta bagaimana memperoleh kesehatan, pemulihan dari sakit-sakit pada tubuhnya. Itulah ciri orang memandang kepada diri sendiri, tetapi memandang kepada Yesus artinya apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, bukan untuk memperoleh sesuatu, bukan untuk memperoleh berkat,
bukan untuk memperoleh mujizat, tetapi bagaimana kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Jangan hanya sekedar mendengar khotbah atau renungan yang hanya fokus kepada berkat, mujizat, tanpa saudara mengenal lebih dalam pribadi Yesus Kristus yang saudara percayai. Karena firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya, banyak orang terlihat Kristen, terlihat beragama Kristen, hidupnya kelihatan rohani, rajin ibadah, rajin gereja, termasuk saya mungkin terkadang lupa diri, lupa identitas saya bahwa Kristus di dalam saya adalah pengharapan dan kemuliaan. Kolose 1 ayat 23. Ya, kita tak sadar kita menyimpang, kita tak sadar bahwa selama ini kita mengikut Yesus, percaya Yesus ada apanya, bukan apa adanya. Sekali lagi saya katakan, banyak dari kita orang percaya, ikut Yesus, percaya Yesus, mengimani Yesus, ada apanya, bukan apa adanya. Ada udang di balik batu. Ya, makanya tidak sedikit dari orang-orang Yahudi pada waktu itu memvonis Yesus untuk dihukum salib dan menolak Yesus sebagai raja yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan pandangannya tentang Mesias, tentang pengetahuannya, tentang Mesias yang didambakan. Mereka mengatakan, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Saudara bisa baca di kitab Matius, Lukas, Yohanes, Markus, ya, tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan contoh yang tidak jauh dari murid-murid Yesus, salah satunya Yudas dan Petrus, merupakan tokoh yang saya bilang ikut Tuhan ada apanya, bukan apa adanya. Karena ketika Yesus menghadapi pengadilan Mahkamah Agama atau ditangkap oleh tentara Romawi untuk disalibkan, dihukum setelah perjamuan malam Paskah, orang-orang
atau murid-muridnya berpencala, ya, pecah dan meninggalkan Yesus di Taman Getsemani. Bahkan, ya, ketika Yesus mati digantung di kayu salib, hanya Yohanes saja yang mendampingi Maria ibu Yesus dan Maria ibu Kleopas, karena yang lainnya berpencala meninggalkan Yesus ketika Yesus menderita. Yudas berusaha untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Pada pagi hari di ayam berkokok. Itulah ciri-ciri memandang kepada diri sendiri. Ya. Tapi kabar baiknya, Allah adalah kasih. Tuhan mau kita tidak seperti kedua muridnya Yesus yang memandang kepada diri sendiri, egois dengan diri sendiri, rela menolak menjual Tuhannya dengan 30 keping perak, menggadaikan Yesus dengan 30 keping perak, dan menyangkal Yesus, menolak Yesus dengan ketiga kali sebelum ayam berkokok. Tanpa sadar, saudara, kita di dunia ini saling menyangkal Kristus, menolak Kristus, mengkhianati Yesus, yang tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan hubungan intim dengan Tuhan. Ya, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan untuk memandang kepada Dia saja, bukan supaya untuk memperoleh keselamatan pengampunan, tetapi untuk segala sesuatu yang Allah sediakan di surga. Ya, karena di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Firman Tuhan.